Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan di podcast KKN UIN Wali Songo Semarang di Masjid Baitus Salam bersama dengan saya Dwi Cahyono selaku anggota KKN Posko 10 KKN reguler 79 UIN Wali Songo Semarang, dan dengan dua narasumber kita ada Bapak Kasmuri selaku Dewan Pembina Yayasan Baitus Salam, dan di sebelah kiri saya ada Pak Safari selaku Ketua Yayasan Amal Baitus Salam. Nah, bagaimana kabarnya Bapak Kasmuri? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Sehat. Sehatnya orang tua. Sehat orang tua. Sehat walafiat maksud saya. Kemudian di sisi kiri Pak Safari. Halo Pak Safari. Iya, halo. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik, sehat. Senang perjuangan kalau orang tua, ya. Sehat walafiat yang penting Pak. Sehatnya orang tua perjuangan. Senang rasanya bisa berjumpa dengan kedua narasumber kita ini. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama di lingkungan masyarakat. Nah, kita sering sekali mendengar istilah moderasi beragama karena itu sering digaung-gaungkan khususnya oleh Kemenak RI, sering digaungkan sekali moderasi beragama. Nah, yang ingin saya ketahui kira-kira moderasi beragama itu seperti apa toh Pak? Nah, khususnya bagi generasi milenial ini pasti cuma sering mendengar tetapi belum tahu konsep dari moderasi beragama itu seperti apa. Nah, konsep dari moderasi beragama sendiri menurut Bapak itu seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari Pak Kasmuri. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beragama itu macam-macam. Ada yang begitu semangatnya, karena saking semangatnya sehingga menafikan pihak-pihak yang berbeda. Dalam arti baik berbeda dari sisi agamanya ataupun berbeda dari sisi pemahamannya. Jadi seringkali orang beragama saking semangatnya berarti kan kaitannya dengan ego ya. Saking semangatnya sehingga mereka pihak-pihak yang satu berbeda agama atau berbeda pemahaman dianggap Sama. bukan bagian dari dia. Padahal kalau kita telusuri dari beberapa ayat maupun al-hadis bahwa tujuan hidup beragama itu kan akan mendapatkan kedamaian, ketentraman. Kalau dalam bahasa agama ya jannah ya. Jannah itu apa sih? Jannatun. Jannah itu apa? Surga ya. Surga itu kadang-kadang hanya dimaknai di akhirat sana. Padahal sebenarnya jannah, rasa aman, rasa damai itu bisa kita rasakan saat kita masih hidup di dunia. Nah, bisa damai, bisa apa tadi? Tentram. Itu apabila kita di hadapan orang lain itu bukan sebagai musuh, mitra, gitu ya, rekan. Bagaimana dengan orang yang beda agama dalam hal ubudiyah, dalam hal ibadah, dalam hal keyakinan? Kita yakin bahwa Allah Tuhan kita. Bagi mereka yang memiliki keyakinan bahwa mereka punya Tuhan selain Allah, itu tidak ada paksaan mereka harus meyakini Tuhan mereka Allah. Meskipun kita harus sadar bahwa Allah itu Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Tetapi bagi mereka yang berbeda agama, punya keyakinan bahwa Tuhan mereka bukan Allah, tidak ada kewajiban bagi kita untuk memaksa mereka. Kita tetap menghargai
keyakinan yang ada pada diri mereka. Satu. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan juga misalnya ya, mereka punya keyakinan yang berbeda dengan kita, toh kita juga dilarang secara tekstual ada, jangan kamu menghina Tuhan sesembahan mereka. Karena dampak dari kita menghina, mengejek Tuhan sesembahan mereka akan menjadi penyebab pula mereka akan menghina Allah Tuhan kita. Dengan otomatis apabila kita memaksakan orang mereka harus memiliki pemahaman atau keyakinan seperti kita, maka mereka pun juga sebenarnya punya keinginan yang sama. Jadi perbedaan itu hal-hal yang ya natural, hal-hal yang biasa. Jadi misalnya kita memaksakan mereka dengan keyakinan yang ada pada diri kita, mereka sebenarnya juga punya semangat yang sama. Ya, bagaimana supaya kita di hadapan mereka tidak kemudian dianggap sebagai musuh, sebagai teman, sebagai ya kita bisa menghormati mereka. Keyakinan mereka tanggung sendiri, keyakinan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan mereka ya mereka pertanggungjawabkan sendiri, keyakinan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Meskipun juga kita sebenarnya ada kewajiban menginformasikan, berdakwah kan informasikan ya. Berdakwah itu sifatnya informatif, menginformasikan akan kebenaran ajaran yang kita yakini, menginformasikan, bukan kemudian memaksa. Baik, jadi kalau secara akidah itu kita punya ruang masing-masing, tinggal kita bagaimana cara kita menyikapi dengan cara saling menghargai, demikian ya. Nah kemudian kalau dari Pak Safari sendiri, moderasi beragama di lingkungan masyarakat khususnya di Kalicari itu seperti apa? Ya, kalau saya katakan mungkin sebelum saya melanjutkan bicara, mungkin lebih baiknya dengan mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ini ada kesempatan sama-sama dengan KKN, mudah-mudahan dalam berbagi ini bisa menambah manfaat. Amin. Terkait dengan moderasi beragama yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sebuah keniscayaan. Tadi beliau Pak Kasmuri, semua punya keyakinan. Di Indonesia tidak ada yang tidak punya keyakinan. Kalau semuanya memaksakan bahwa keyakinan kamu harus sama dengan keyakinan saya, itu nanti akan muncul yang namanya tidak keharmonisan. Kan itu. Jadi fanatik boleh, tapi tidak boleh fanatik juga. Makanya yang diperlukan dalam moderasi beragama di dalam masyarakat adalah kita harus mempunyai keseimbangan di dalam ekspresi sikap kita. Itu intinya begitu. Untuk watak moralitas kita, baik itu kita juga di dalam keyakinan beragama, itu kita jangan terlalu berlebihan. Intinya di situ, jangan terlalu berlebihan. Boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi itu kita gunakan bagaimana kita saling berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, untuk itu. Jadi ini yang harus kita tanamkan, harus ada keseimbangan. Dengan terus juga dalam mengekspresikan itu kita jangan berlebih-lebihan. Nah, makanya kalau kita menanggapi segala sesuatu itu, tentunya di masyarakat kita jangan langsung mengejek. Ini intinya di situ. Di masyarakat itu tidak boleh langsung mengejek. Kamu salah, yang benar saya. Apalagi memaksakan kehendak. Ini pun juga tidak boleh. Jadi boleh benar menurut pandangan panjenengan, tapi belum tentu benar menurut pandangan saya. Kan intinya di situ. Karena apa? Mungkin saja kita referensinya yang kurang, bacanya yang kurang, tulangnya juga kurang, pengalaman kita juga kurang. Jadi kita harus jangan sampai kita membuat ngejudge bahwa diri kita yang benar dulu itu tidak bisa seperti itu. Karena kita harus yakin betul dengan keyakinan yang harus kita
kita yang kita sepakati, yang kita pegang, keyakinan yang kita pegang, yang kita yakini dengan agama kita pun juga harus menyatakan pada diri kita sendiri, pada golongan kita sendiri, pada keluarga kita sendiri, itu bahwa keyakinan ini yang paling benar dan paling baik. Tapi ini di tengah-tengahnya di sini kita tidak boleh menyalahkan keyakinan orang lain. Itu intinya. Sedangkan kita harus menjalankan sesuai dengan protap kita, dengan syariat kita yang ada, dan bahkan kalau bisa kita harus sampai orang lain simpati dan mendapat rahmat. Karena apa? Agama kita itu, misalkan Islam ini yang kita unggulkan, itu rahmatan lil alamin, tidak rahmatan lil mukminin, tapi rahmatan lil alamin. Jadi intinya moderasi beragama itu sebuah keniscayaan yang harus kita tegakkan sehingga kehidupan kita di masyarakat ini akan jadi sejuk, damai, dan akan menjadi rahmat bagi semua umat, karena semuanya itu adalah ciptaan manusia, keragaman ciptaan Allah, dan keragaman yang ada di dunia ini memang Allah ciptakan untuk kita, seperti itu. Misalkan Allah pengen bawa kabeh kuwi do Islam kabeh, saya bisa itu kabeh iso kok. Lah mau terus pikir, nah itu kabeh lanang kabeh yo iso. Itu yakin dah ini mindset kita bangun dulu. Bisa ndak Allah? Kenapa kita kok ndak motor kadang-kadang wah sok-sokan kan istilahnya seperti itu. Jadi ini menurut saya kita harus batasi dulu kapasitas kita apa sih kan gitu. Itu jadi intinya moderasi beragama di masyarakat itu harus kita perlukan, dan dengan sikap moderasi kita bisa menseimbangkan dan tidak berlebihan. Intinya di situ dalam bersikap, berekspresi, bermoral, beragama itu seperti itunya. Jadi intinya di situ dulu. Nah, ini menyambung pertanyaan selanjutnya, karena beragama itu kan harus fanatik dengan keyakinan dalam artian. Nah, kemudian dalam berekspresi pun bersikap kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian apabila ada karena kita hidup di masyarakat, tentunya apalagi di Kalicari ini kan masyarakatnya dari berbagai macam agama, Pak. Nah, bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai umat Muslim atau umat Islam menyikapi perbedaan agama tersebut? Ini Pak Kasmi. Dengan ya. Terima kasih. Jadi tadi mendasari dari moderasi beragama tadi, kita harus tidak boleh berlebih-lebihan, harus menseimbangkan baik ekspresi, bahkan mindset kita dulu kita tanamkan lebih dulu ya. Itu tidak boleh berlebihan, harus seimbang apapun yang kita lakukan. Ya, tentunya di masyarakat kalau kita mensikapi perbedaan itu rahmat. Itu pertama dulu mindset kita. Bahwa itu perbedaan itu rahmat, dan itu memang sunatullah. Pertama itu dulu. Sudah kodrat dari Tuhan. Iya, itu karena sunatullah. Itu pertama harus ditanamkan itu dulu. Jadi mindset kita tanamkan dulu bahwa perbedaan itu memang Allah men-setting seperti itu, memang harus beda. Ada biasa ora jadi ya. Kan intinya di situ. Ada biasa nggak jadi. Bisa guyu. Gimana dia tekan unggahannya. Jadi intinya itu mindset itu harus kita tata. Ya, kita tidak perlu menata mindset orang lain. Karena kata orang lain tidak bisa kita cegah. Memang mereka berkata apapun, yang kita tata hati kita. Gitu loh. Yang kita kata mindset kita, cara pandang kita. Sehingga ketika ada orang lain berkata apapun, oh itu tidak lepas juga mungkin Allah mengirim dia untuk berkata seperti itu, supaya kita juga bisa latihan sabar. Jadi ini mindset kita internal, kita harus kita tata satu mindset. Yang kedua tadi jangan fanatik buta. Fanatik buta itu apa artinya? Ya menganggap bahwa ini harus kita lakukan karena dokternya, padahal kita yang bacaan referensi kita baru itu misalkan. Oh ternyata salam sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan itu kamu yang sudah baca, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kayak salah kayak orang moco padahal. Terus ada orang lain, katakanlah misalkan salamnya tambah ini baru internal kita ya, tambah ta'ala lu kayak kalau rasanya ya ta'ala itu kan bagus, referensi ini diri itu. Jadi kurang, makanya yang benar jangan fanatik itu kita harus bisa tidak langsung bahwa diri kami yang benar karena wis moco siji, padahal itu referensi masih banyak. Makanya
yang harus disikapi dalam hal itu tidak boleh mengklaim bahwa diri kita yang paling benar dan menyalahkan orang lain. Ini sikap yang harus kita yang pertama. Yang kedua itu tentang tadi mengejas ya. Langsung terus juga ini langsung bahwa kamu itu salah, gitu loh. Di dalam bermasyarakat itu loh, kamu itu salah, yang benar itu saya. Tidak boleh menyalahkan orang lain, kan gitu. Karena di sini mungkin bisa saja dengan kata-kata kita itu belum tahu fakta yang sebenarnya, belum tahu referensi yang sebenarnya. Padahal itu baru satu referensi mungkin. Katakanlah panjenengan ini dari sini, ini yang mungkin logika sederhana saja. Saya ini sudah akhir selesai acara ini, saya mengatakan saya pulang dari sini, kan gitu. Terus dilalah panjenengan ditelepon istri saya, Pak Kasuri ditelepon istri saya, oh udah pulang, kan gitu. Istri saya mengatakan belum, karena belum sampai rumah. Ternyata Anda mampir dulu. Saya mampir dulu ternyata. Ya Mbak Arya, mungkin Mbak Arya ngajak Pak boleh bakso misalkan seperti itu. Jadi makanya benar menurut Pak Kasmuri itu sudah pulang, tapi menurut istri saya belum sampai rumah, belum pulang. Ini hanya tinggal kata saja, belum yang lain. Jadi bisa jadi menurut mereka misalkan yang beragama lain, yang punya keyakinan lain, yang paling benar itu mereka. Tapi kita tidak boleh menyalahkan. Keyakinan ini makanya tadi ya. Makanya jangan sampai menyalahkan dulu sebelum kita. Dan itu aja tidak boleh. Misalkan kita sudah tahu dengan berbagai referensi, tidak boleh menyalahkan orang lain. Artinya berarti apalagi mengkafir-kafirkan. Gitu. Nah ini. Nah makanya ini ya tadi kami menyatakan ekspresi tadi yang harus mengapa kita mensikapi itu tadi. Pertama, jadi jangan fanatis buta. Yang kedua, jangan cepat menyalahkan orang lain. Bahkan itu tidak boleh, kata-kata menyalahkan itu tidak boleh. Menurut pendapat kami mungkin seperti ini. Menurut apa yang saya lakukan seperti ini. Tapi misalkan makanya ya wes, kalau dalam muamalah kita boleh. Terus ke depan kita harus toleran, itu penting sekali. Makanya toleran itu kan fleksibilitas ya. Wah, terus dianggap kayak awal EDW tidak ada toleransi dan lain sebagainya, sehingga tidak memberikan ruang kepada mereka dan menjadi terkekang. Makanya toleran itu menjadi penting. Sikap kita harus toleransi, saling menghargai, saling menghormati, apapun dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk pendapat, dalam bentuk perlakuan dan sebagainya, itu tetap harus menghargai dan menghormati. Padahal menurut kita sebetulnya ya itu berarti kita harus bisa menahan dan lain sebagainya. Terus tidak boleh tadi katakanlah walaupun Quran kafir, tidak boleh kita mengkafirkan. Bahkan ini sudah dicontohkan para pendiri bangsa kita. Bahkan kata-kata kafir itu sudah dipindah jadi kata-kata rakyat. Kan itu. Dulu itu berasal dari kata rokyun. Intinya kan seperti itu. Tidak boleh kita mengkafirkan, jadi jengkel. Karena apa? Aku itu merasa orang-orang kafir, aku yang beriman menurut dia. Tapi kata Quran kan dikafir, tertutup, menutup itu sebetulnya. Tapi sering itu, kode-kode bangsa Indonesia dikafir-kafir ulama dulu, genora ada saling bertentangan, tektok, wes ganti kata rakyat, berasal dari ulu kumro'in, ulu kumaskulun dan rakyat. Jadi itu rokyun, orang yang sudah mempunyai tanggung jawab membangun sebuah masyarakat peradaban bangsa dan negara. Seperti itu. Makanya luar biasa sumbangsih dari ulama kita, sampai ada kata-kata majelis, kata-kata musyawarah, kata-kata rakyat, itu wilayah, itu sumbangsih dari ulama kita, tapi dia mempunyai jiwa besar untuk bisa itu. Makanya kata-kata yang menyakitkan orang ya jangan, makanya berkata dengan baik. Makanya ada perkataan di Quran, bil hikmah wal mau'izatil hasanah ya. Itu. Jadi inilah. Terus kita itu mungkin bahasanya apa ya, klarifikasi dulu biar ada masalah di masyarakat. Karena ini kan perbedaan. Jangan sampai terus kita tidak ada klarifikasi, terus memberikan sikap-sikap yang sebetulnya menyakitkan mereka. Karena ini pentingnya supaya kita menjaga. Karena apa? Dengan demikian kita di masyarakat bisa rukun, baik, sehingga kita bisa bekerja sama, bertetangga dengan baik, membangun
peradaban dengan baik, karena memang itu sudah dicontohkan Nabi. Mungkin contoh-contoh itu mungkin nanti bisa Pak Kasmuri mencontohkan, karena keragaman mungkin ketika Nabi di Madinah, di Indonesia ini juga mungkin bisa bisa jadi pendapat kita itu benar, bisa juga salah, dan sebaliknya sehingga perlu adanya toleransi semacam itu. Nah, untuk perbedaan agama sendiri ini Pak, kira-kira ada nggak sih Pak dalil atau firman Tuhan atau mungkin cerita-cerita zaman Nabi, bagaimana cara menyikapinya itu bagaimana? Membuat kasih ini Nabi itu kan dalam perjalanannya pada saat di Mekah seperti itu, artinya kurang mendapatkan respon, bahkan Nabi diancam, bahkan sempat dibunuh juga. Bahkan sempat dibunuh, maka Allah memerintahkan untuk hijrah di Madinah. Di Madinah tidak hanya satu kelompok sebenarnya kan di Madinah itu, tapi pada umumnya masyarakat Madinah menyambut kehadiran Nabi sebagai diharapkan bisa mempersatukan kelompok-kelompok yang ada. Ya, ada kelompok Yahudi itu ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah gitu ya. Ada tiga. Kemudian juga ada kaum Nasrani. Masing-masing di antara kelompok-kelompok itu kan saling terjadi konflik. Kehadiran Nabi dari sisi keyakinan nanti akan bisa merubah, tapi dari sisi pemersatu kelompok itu dengan kehadiran Nabi akan bisa mempersatukan. Terlepas kemudian apakah mereka kemudian ikut Nabi semua apa tidak, kan nyatanya kan tidak. Artinya tetap ada yang tetap eksis Yahudian mereka, ada yang tetap eksis kenasranian mereka. Tetapi juga harus diakui di antara penduduk Madinah memang banyak yang welcome, dalam arti bisa mengikuti ajaran Nabi sehingga banyak yang masuk Islam. Kemudian kepada mereka yang kebetulan belum mau masuk Islam, apakah kemudian Nabi yang kebetulan saat itu sudah punya power dengan adanya sebuah pemerintahan di Madinah, itu apakah kemudian pihak-pihak yang belum Muslim atau belum beriman kemudian diucilkan atau dibantai? Kenyataannya kan enggak ya. Jadi bahkan sebagai warga Madinah ya, itu masing-masing mendapatkan perlindungan, masing-masing punya hak untuk hidup, hak untuk menjalankan keyakinan yang mereka yakini. Itu haknya sama, punya hak ya, masing-masing punya hak sebagai bangsa ya, sebagai bangsa ini, sebagai bangsa Madinah atau warga Madinah, masing-masing punya hak. Apabila orang Yahudi diserang, maka orang Islam pun juga berkewajiban untuk membela. Orang Nasrani diserang oleh orang luar, maka orang Islam pun juga berkewajiban untuk membela. Artinya punya hak. Ya mungkin kalau samanya ya mungkin, tapi masing-masing punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Meskipun nanti kan ada istilahnya bagi orang-orang yang tidak, karena kan berdasarkan kesepakatan yang mereka sepakati, baik dari kaum Nasrani maupun kaum Yahudi, ada kesepakatan sehingga ada istilah piagam Madinah itu. Tapi piagam Madinah kan sebagai pijakan landasan untuk hidup berbangsa ini. Kalau di Indonesia ya tidak jauh berbeda dengan piagam Jakarta atau Undang-Undang Dasar 45. Jadi piagam Madinah itu kan mengikat sebagai warga negara Madinah, Pancasila, Undang-Undang Dasar mengikat sebagai bangsa.
ya, sebagai bangsa. Mereka punya masing-masing punya hak yang sama sebagai warga. Di Madinah pun juga Nabi memperlakukan orang-orang yang berbeda punya hak yang mesti harus dihormati, terlepas keyakinannya apa. Jadi Nasrani, Yahudi, karena sesama warga Madinah, mereka punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Artinya ada kebebasan di situ. Ada kebebasan, tidak mesti harus sama dengan Nabi kan itu. Sebagai warga Madinah, welcome, monggo silahkan. Kamu punya keyakinan yang berbeda, lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau persoalan agama atau orang yang berbeda keyakinan, maka yang berlaku lakum dinukum waliyadin. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah sesama agamanya bodoh, tapi amalnya gitu? Karena sering terjadi kan, agamanya ya beda, amalnya apa? Agamanya bodoh, amalnya beda. Dalam hal ini kan juga kita harus punya prinsip lana walakum a'malukum. Saya akan melaksanakan sebagaimana yang saya yakini. Misalnya mau tahlil, sing biasa tahlil yo, ya teruskan saja. Sing ora tahlil, ora usah, nggak usah itu. Jadi lana a'maluna walakum a'malukum. Saya 20, kamu 8, misalnya itu. Semuanya akan kita nikmati sendiri gitu loh. Jadi kalau persoalan orang-orang yang kebetulan sama agamanya, beda amaliyahnya, maka berlaku lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi saya apa yang saya kerjakan, bagi kamu apa yang kamu. Tetapi akhir-akhir ini kan kita sering menjumpai kita sesama umat muslim tapi saling menyalahkan. Ya gitu tadi, satu akidah yang sama tapi muamalahnya berbeda, kemudian menganggap dirinya lah yang paling benar dan dia bukan bagian dari kami. Bahkan sampai kalau yang ekstrim itu ada yang sampai dihalalkan darahnya. Nah itu kita menyikapinya bagaimana? Ya memang itu sebenarnya sikap seperti itu sudah dari dulu ada. Bahkan mungkin sepeninggalan apa ya, ada termasuk Utsman sendiri kan mati terbunuh. Ali dan Ali Ketika juga mati terbunuh. Artinya ada kalangan yang merasa memiliki kebenaran. Utsman salah, maka sudah selayaknya mereka harus dibunuh. Ali pun juga begitu kan. Ali dianggap dengan adanya tahkim, maka Ali dianggap sudah keluar dari agama Islam sehingga halal darahnya. Jadi memang pemahaman atau keyakinan yang seperti itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Cuman untuk yang sekarang ini, bagaimana kita harus bersikap terhadap mereka yang memiliki pemahaman seperti itu? Ya tetap kita harus bisa menyampaikan dengan bil hikmah. Tadi bil hikmah wal mau'izatil hasan. Dan kemudian gini, kita jangan sampai memahami ayat atau hadis hanya sepotong-sepotong. Itu biasanya yang membuat problem. Jadi pada saat kita memahami ayat atau hadis secara sepotong-sepotong, seringkali terjadi seperti itu. Jadi mereka memahami hanya satu ayat, dua ayat, kemudian ini dijadikan sebagai pembenar atas tindakan mereka. Seperti mungkin gini, mungkin memang ada kita disuruh memerangi orang kafir misalnya, ada ayat.
Cuman dalam kondisi yang seperti apa kita diperbolehkan untuk memerangi. Ada syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya. Apabila kita menyampaikan kebenaran, kemudian mereka menyerang kita, maka sebenarnya kan kita diperbolehkan untuk membela diri. Jadi membela diri itu bagian dari harga diri kita kan. Kalau kita disakiti, kita boleh membela diri. Prinsipnya gitu. Jadi misalnya terjadi peperangan itu bukan kita memulai. Sebenarnya seandainya terjadi perang antara orang Islam dengan orang lain, itu sebenarnya prinsipnya adalah membela diri. Nah, bagaimana dengan tadi ada orang yang mengklaim karena pemahaman diri yang paling benar, mereka yang punya pemahaman beda dianggap salah, bahkan dianggap kafir gitu ya kan. Kadang-kadang harus itu kan. Jadi tadi memang karena mereka memahami sepotong-sepotong kemudian dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita belajar tidak sepotong-sepotong, ini kan gitu. Belajar agama harus secara utuh dan banyak atau perbanyak membaca referensi. Kalau hanya satu referensi kemudian dijadikan sebagai alat untuk menyalahkan pihak lain, maka Islam yang sebenarnya rahmatan lil alamin bisa jadi Islam menjadi fitnah lil alamin. Tidak dapat mungkin fitnah lil mukminin juga. Jadi sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin, tapi dipersempit ya. Gara-gara orang tidak memahami Islam dalam arti yang sebenarnya hanya secuil. Yang sebenarnya secuil itu bukan tidak mesti harus seperti itu kan, alternatif kan sebenarnya kan. Banyak pilihan, tapi itu dianggap sebagai satu-satunya. Baik, jadi intinya kita harus memahami Islam itu secara kafah, secara utuh. Itu dari segi yang sama akidahnya. Nah, saya mau ke Pak Safari. Kira-kira di lingkungan masyarakat yang dengan kemajemukan agamanya itu, misal terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat itu terdapat masyarakat yang katakanlah minoritas merasa terganggu dengan keberadaan kegiatan yang ada di suatu, katakanlah masjid saja ya, masjid, saya contohkan masjid, kemudian apalagi masyarakat tersebut non Islam, tidak beragama Islam. Nah, itu pendapat Bapak bagaimana menyikapi permasalahan tersebut? Ya. Jadi masalah itu pasti ada. Ya, jadi kita jangan lari dari masalah. Intinya kan begitu. Karena setiap masalah di situ pasti nanti ada titik temu dan pasti ada hikmah di dalamnya. Jadi mindset kita harus kita tata begitu dulu. Makanya segala sesuatu tadi mesti harus kita mempunyai satu rasa tenggang rasa dulu. Jadi jangan memaksakan kehendak dulu dan membuat aturan norma yang baku istilahnya, dan kita ajak bermusyawarah bersama. Karena di situ di lingkungan ini kalau masjid mungkin kan pasti di sebuah wilayah RT atau RW. Di situ nanti kita dengan berbagai komponen masyarakat kita duduk bareng. Bagaimana supaya membuat semua ini jadi nyaman, aman dan tentram. Kan intinya di situ. Ini untuk kepentingan bersama juga. Karena kita harus yakin, ibaratnya mereka yang berada di itu juga punya hak, karena ini masih wilayah. Dan di samping itu juga mereka juga ini saling menghargai. Itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sebetulnya pemahamannya kepada diri kita masing-masing. Coba kalau kita misalkan minoritas, padahal kita nanti butuh aktivitas untuk terdengar dengan tadarus Quran sampai malam dan sebagainya. Nah, terus pemahaman untuk diri kita sendiri, misalkan nanti juga kita buat aturan misalkan sampai jam segini ini, aturan itu dikomunikasikan.
di RT, di RW. Nah, nanti setelah dibakukan, kita harus aturan itu milik aturan kita bersama, kesepakatan bersama. Jadi ketika aturan kesepakatan bersama kita tidak melanggar aturan itu akan jadi enak komunikasinya. Jadi kita berdasarkan aturan sehingga nanti tidak akan benturan antara pribadi dengan pribadi. Jadi misalkan kita mengingatkan apa istilahnya Pak, kok aturan di RT itu seperti ini. Kalau sudah dikomunikasi dulu, kita sudah ada kesepakatan bareng antara masyarakat bahwa jam 9 tidak usah speaker ke atas, karena kita harus juga diberikan pemahaman, ada speaker itu untuk mengundang, ada speaker itu untuk mengajar. Ketika yang mengundang ya jauh itu nanti berarti banyak berapa menit kan, misalnya bisa itu berarti hanya pas azan saja. Nanti setelah mungkin begitu komat, terus mungkin ada pengajian, berarti pas di dalam itu misalkan aturan. Terus sampai jam berapa? Ini dibuat kesepakatan bersama di itu punya aturan, mungkin aturan itu dikasihkan ke Pak RT atau Pak RW. Di situ kalau ada pertemuan RT dikomunikasikan. Kalau ini sudah ada kesepakatan, ya jangan sampai memaksakan dengan aturan dan norma kita pribadi masing-masing. Dan setiap kita menegur atau mungkin mengingatkan atau mungkin juga mengajak seseorang dan lain sebagainya, itu harus berdasarkan aturan yang sudah kita sepakati. Karena kalau sok-sokan kita, Pak kamu tidak boleh begini, ini nanti benturan pribadi. Tapi ketika Pak menurut saya aturan mainnya seperti ini, nah kita saling mengingatkan. Artinya perlu kesadaran pada diri sendiri, kemudian membuka forum untuk musyawarah membuat kesepakatan bersama. Itu jadi satu, kita di internal dulu ya, jadi dipahamkan dulu bahwa kita hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara ini ya ada aturan main yang harus kita sepakati bersama. Bisa jadi aturan main di sini belum tentu sama dengan aturan main yang di tempat panjenengan. Karena di sini mungkin banyaknya tadi, kompleknya tadi, mungkin kemajemukannya tadi. Nah di sana semuanya dilalah podo. Sedangkan yang sama saja, dia untuk pribadi-pribadi masing-masing kadang-kadang masih berbeda. Makanya ini pentingnya aturan main. Nah aturan main itu harus didiskusikan. Setelah didiskusikan, bisa jadi ya kesepakatan itu harus disosialisasikan dengan baik. Jadi itulah yang pentingnya kita bermasyarakat itu. Jadi aturan main harus menjadi kesepakatan kita bersama, bukan yang merupakan top down. Itu nanti juga tidak bisa ada sesuai. Nah, itu mungkin hanya sebagai dasar. Makanya kalau di dalam aturan-aturan mungkin perusahaan atau mungkin yayasan itu ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Anggaran dasar mungkin semuanya sama. Anggaran dasar RT, RW, kelurahan sama. Tapi begitu anggaran rumah tangga disesuaikan dengan kondisi pakai dasar itu. Kan gitu. Jadi ini yang harus menjadi patokan. Gitu. Jadi terus nanti dalam kita menyampaikan pun tetap tidak boleh mengedepankan kekerasan. Terus harus tetap kita dengan sopan, moralitas yang tinggi, karena agama mendidik moralitas. Dan Nabi diutus lakon pinter kewong, lakon Islam kewong, tapi Nabi diutus dari utami makarimah akhlak. Jadi akhlak ini menjadi patokan kita. Semua kita harus berakhlak. Itu. Jadi pertama aturan main ya, itu harus kesadaran diri sendiri. Aturan main, dan itu harus kita sepakati bersama. Aturan main harus kita sosialisasi dengan benar. Nah, itu dalam hidup bermasyarakat kan banyak sekali aturan, kemudian sikap-sikap yang harus kita aplikasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Nah kemudian akhir-akhir ini kita banyak sekali melihat khususnya generasi milenial atau kaula muda itu masih agak acuh tak acuh terhadap sikap kita nantinya di masyarakat itu seperti apa. Nah yang ingin saya tanyakan, mengapa dalam kehidupan bermasyarakat itu bukan hanya bermasyarakat ya, bermasyarakat dan beragama itu kita perlu menerapkan sikap-sikap tadi, khususnya sikap moderat. Mungkin dari
Pak Kasuri dulu. Sebenarnya banyak ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah bahwa kebaikan bisa khairul umur wasabuha, sebaik-baik perkara adalah di tengah-tengah antara ekstrem kanan, ekstrem kiri, antara semangat menggebu-gebu dengan yang loyo sama sekali kan gitu. Jadi semangat yang menggebu-gebu dalam hal ini kan ekstrim ya, ekstrim kanan, ada yang malas sama sekali. Tidak sama sekali. Artinya ya ini kan antara yang menggebu-gebu dan yang malas, di tengah-tengahnya apa? Jadi memang di dalam kehidupan beragama pun juga sikap satu dalam arti tadi kalau ada perbedaan, ada apa tadi, tasamuh, enggak merasa, toleransi. Kemudian juga kita punya kewajiban untuk menghargai. Kalau kita misalnya menganggap diri benar, apalagi paling benar, itu ada kesan nanti orang lain dianggap salah kan itu. Maka memang ungkapan yang bijak itu sebenarnya kan begini, kita berusaha untuk menjadi baik, berusaha untuk menjadi yang baik. Kalau sudah memposkan diri yang terbaik itu kan ada kesan selain saya tidak ada ruang untuk kebaikan. Tetapi kalau kita berusaha untuk menjadi yang baik, kan berarti kan masih proses ya. Orang lain pun juga punya peluang untuk menjadi yang baik. Jadi memang kita posisinya adalah ya, kalau dalam bahasa filsafatan kita bukan menjadi ahlul ilmi, tetapi cinta ilmu. Bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Kalau ahli ilmu kan seakan-akan semuanya sudah saya kuasai. Tapi kalau cinta ilmu kan merasa dirinya belum, tapi semuanya akan diri ilalati. Jadi kalau sudah memutuskan dari ahlul ilmi itu terkesan tadi koyok-koyok dirinya sudah segala-galanya. Kalau cinta ilmu itu kan ya semoga dari berbagai macam orang kan bisa mati. Di sana ada kebenaran, di sana ada kebaikan gitu. Artinya perlu dipahami secara luas. Iya, kadang-kadang kan seringkali kan kita sering sikap di masyarakat kan ahlul ilmi kan, koyok-koyok segala-galanya. Karena itu dan memuaskan orang lain selalu dalam posisi rendah, menganggap dirinya yang paling tahu. maka ya tadi kalau cinta ilmu itu akan merasa harus bisa jadi mungkin kebenaran lewat ini. Ini ada banyak jalan untuk Banyak jalan untuk bisa menuju Tuhan itu tidak tekstual saja loh maksudnya. Bahkan kan ada istilah orang Islam kadang-kadang ada semacam apa ya, hikmah ya. Hikmah itu kan dalam suatu ungkapan, hikmah itu telah lepas dari kaum muslimin. Maka dimanapun hikmah itu ada, ambillah. Meskipun ada ungkapan keluar dari bubur ayam katakanlah. Jadi kalau benar jangan kemudian karena yang menyampaikan itu tidak kita sukai kemudian kebenaran itu tertutup. Untuk maqal wala tandur maqal. Nah, kalau dalam bahasa kan tandur mankola wala tandur mankola. Kalau itu baik, benar, maka kita malu-malu untuk mengakui. Artinya jangan lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang berbicara. Ya, sebenarnya kan gitu. Dalam hal itu, dalam hal kebenaran kita tidak harus sokoto sing pidato, kalau sing pidato hurdu berarti mesti bener kan ya. Ana sing pidato sing menyampaikan orang yang Tapi kan biasanya ada
kita sebagai halayak umum itu masih bingung antara yang benar dan yang salah itu mana, sehingga perlu adanya tolok ukur atau batasan-batasan omongan mana sih yang harus kita percaya. Nah itu tolok ukurnya bagaimana? Ini kalau kehidupan beragama itu kan ada tolak ukur satu secara normatif kan Al-Quran Al-Hadis saja. Artinya orangnya harus yang benar-benar Satu itu. Kemudian untuk bisa memahami Al-Quran dan Hadis kan pasti juga ada pola berpikir itu loh, rasionalitasnya seperti apa. Jadi kadang-kadang kan ada orang hanya menyampaikan teksnya seperti ini, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal teks seperti ini kan perlu dipahami lebih lanjut. Jadi antara normatif sebagaimana yang daripada Al-Quran dan Hadis, juga kita melihat konteksnya seperti apa. Konteks, kemudian kita bisa menyimpulkan dari teks, konteks, kemudian hasil perpaduan antara teks dan konteks itulah nanti yang bisa kita jadikan sebagai patokan atau ukuran. Nah ini untuk yang terakhir nih Pak, untuk mungkin ada pesan buat mahasiswa dan generasi milenial sekarang itu harus bagaimana? Ya sebelum ke situ ini saya perlu menyambung pentingnya moderasi. Oke, boleh. Pentingnya moderasi dalam kondisi sekarang. Urgensinya apa Ya, sih? ini karena apa? Sekarang itu kan semakin luar biasa ya. Dengan yang mungkin saya pas kecil dengan sekarang, generasinya dengan sekarang Sudah berbeda. Tapi ketika kayak saya terus bersikukuh seperti yang dulu nak kerja itu ya kayak begini, rutinitas saya itu seperti ini, ya kayak begini, terus paksakan ke anak saya, ada kacau juga itu. Ini kalau tidak saya orang tua tidak bermoderat itu istilahnya. Padahal sekarang serba enak, serba canggih, semuanya bisa dilakukan. Itu kan repot juga kan gitu. Jadi, makanya sekarang itu kan serba semuanya serba bisa, serba mudah. Makanya ini perlu moderat. Perlu ya moderat. Itu perlu itu. Jadi moderat itu ya kita harus berani legowo, ya, memahami, membuka itu. Dan sikap itu sangat penting untuk kondisi sekarang. Coba sekarang itu misalnya kita sambil tiduran mau butuh makan orang butuh pari kok, wes HP ini dengan HP alat infak, saya ngomong di kota amal, bilang sekarang lewat apa istilahnya? Iris itu sudah bisa dalam tidur, bisa dengan kelonan bisa ya itu mau amal itu tidak bisa ke masjid. Nah kalau terus udah butuh kita kan bertentangan dengan milenial sekarang kalau kita tidak punya sikap bermoderasi kan istilahnya. Ya tidak hanya beragama saja makanya tadi saya mengatakan di awal dalam sikap kita, ekspresi kita, ya kita harus bisa itu moderat lah. Orang terus hukumi kompeh biyen koyo ngene kudu ngene kan Nggak harus takut, enggak harus takut itu pentingnya ya untuk sekarang, dan kita harus mau menerima perubahan. Biasanya orang-orang zaman dulu ya, susah kita harus mau perubahan. Itu termasuk moderasi itu. Kita mau menerima perubahan itu moderasi. Kalau tidak mau menerima perubahan ya kacau. Tapi di situ karena kita mengambil Quran itu hadis itu nanti sepanjang zaman ini masih ada koreksinya, tidak kan gitu. Kan intinya seperti itu. Kalau kita tidak mau menerima perubahan terus jadul terus jadinya, kan kita akan tergilas zaman. Karena apa? Ya yang tidak berubah ya perubahan itu sendiri, kan itu. Makanya ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi perubahan ini terus. Nah, perubahan itu ya moderasi, fleksibilitas kita orang terus digunakan ini ya wis ngene kan gitu. Sekarang duit itu aku tuh bank gitu duit. Mesti gini, arah nano bank itu semuanya ini sudah bisa di genggaman kita. Ya toh, orang harus lu nek bank. Belanja yuk kafe lewat ini bisa. Apa kadang-kadang lu kan dulu tiba-tiba barang mesti rumah sendiri. Ini sekarang luar biasa. Ini juga termasuk
bisa bersikap longgar, terus kita bisa menerima, ini juga makanya ini penting sekali. Nah, moderasi menurut saya itu sebuah keniscayaan, ya, sebuah keniscayaan. Karena apa? Dengan begitu kita akan bisa hidup itu dengan enak, nyaman, dan bisa, kalau enggak nyaman, misalkan ada perubahan sedikit, kan repot itu. Jadi kita kayak rasanya terkekang hati kita, dan akhirnya kayak ya wes, ya jadul tadi. Jadi enggak enak lah, hidup kita juga enggak enak. Itu akan masuk kita sendiri. Jadi saya rasa untuk generasi milenial, walaupun semua ini serba cepat, semua serba instan, tidak pengen proses, tapi untuk generasi milenial, menurut saya itu harus juga di samping mampu mau menerima perubahan, itu juga kata-kata moderasi juga harus kreatif, inovatif, itu yang diperlukan. Tapi tidak kalah penting karena mempunyai tanggung jawab moral, itu juga sama dengan generasi kolonial dulu, satu sesama manusia. Kita itu kan manusia, itu harus tahu dulu eksistensi manusia itu sebagai ciptaan Allah yang dikai akal, dikai kemampuan, ini semuanya itu harus sadar trigger hidup. Satu, kita sebagai hamba Allah, ciptaan Allah yang harus nyembah. Ini yang tidak boleh dilupakan di generasi apapun generasi sekarang. Jadi itu kan ada yang qot'i, pasti sholat itu seperti ini, kita harus bisa seperti ini. Kompetensi awal dasar ini harus dimiliki menurut saya itu dalam kondisi sekarang, karena memang sangat diperlukan. Jadi bisa membaca Quran baik dan benar menurut kaidah yang ada, bisa sholat dengan baik yang benar, ini utamanya, karena bentuk penghambaan pengabdian kita ya di situ, lewat itu Quran itu. Jadi tidak boleh melupakan trik hidup kalau kita itu khalaqul jinna wal insa ya, itu ini dasarnya. Terus yang kedua, sebagai khalifah fil ardh, ini apapun dalam kondisi apapun. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardhi khalifah. Ya kan itu jelas itu. Bagaimana bisa tampil terbaik dalam sebagai khalifah, bisa mengatur semua, ya berarti kan ilmu-ilmu yang ada dengan kondisi-kondisi sekarang itu harus betul-betul kita kuasai, karena kita memang aksani taklim. Nah, untuk menggapai dunia ini. Nah, tapi tentunya ya kita dengan memakai konteks moderasi di dalam, sehingga kita bisa nyaman dalam mengatur dunia ini sebagai khalifah, itu bisa nyaman. Nah, yang terakhir manusia sosial ini, bagaimana kita bisa intinya di situ menjadi yang terbaik. Kan hidup ini kan semuanya ujian, dia berwakum, tapi bagaimana kita ayyukum ahsanu amalah, bisa berbuat yang terbaik. Untuk bisa yang berbuat terbaik itu endingnya supaya kita semuanya bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Endingnya kan di situ. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup. Nah, sampai itu ya sehingga kita akan bisa mempunyai manusia yang sempurna atas kesempurnaan kita. Kan itu cara bahasa saya enak itu bagaimana. Jadi kita bisa karena kesempurnaan kita mungkin itu tidak bisa diukur dengan orang yang lain. Jadi nanti akan ada tataran sendiri. Misalkan saya kemampuannya mengangkat barang ini cuma katakanlah 1 kilo, orang lain kok bisa 2 kilo. Ya ini mungkin kesempurnaan sudah kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengerahkan semua ilmu pengetahuan kita, kekuatan kita, tapi tetap hanya 1 kilo. Inilah kesempurnaan kita mengangkat itu. Sepertinya di situ. Nah, itu harus kita hargai sehingga kita bisa bersyukur, tidak harus melihat orang lain untuk bisa mencapai yang kuat ngangkat 2 kilo ibaratnya. Ini salah satu contoh konkret. Makanya untuk mensikapi itu untuk milenial tadi kita harus berani ketika kita sudah menganggap diri kita itu mempunyai kemampuan, harus berani melangkah. Itu namanya confident. Nah, orang berani melangkah, tidak berani memulai, ya tidak. Orang lain masukkan mengapresiasi. Jadi ketika ketiga hal tadi sudah kita mungkin secara teori sudah kita miliki, terus kita sudah
mempunyai kemampuan yang untuk itu harus melangkah, harus mempunyai keberanian. Itu namanya confident. Nah, nanti setelah kita mulai melangkah itu, ya, itu dalam cara tadi bertindak tadi, berekspresi tadi, kita itu harus mempunyai tadi keseimbangan dan jangan berlebihan. Intinya kan di situ harus mempunyai keseimbangan dan jangan berlebih-lebihan. Jadi itu. Terus tidak boleh memaksakan kehendak, mengajak orang lain. Itu terus harus bertoleransi dan lain sebagainya. Ya intinya di moderasi beragama di situ. Jadi ini yang untuk pesan saya di generasi milenial. Jadi lihat diri kita sendiri, tidak boleh melihat ke kanan kiri kita. Optimalkan diri kita sendiri. Karena itu kembangkan potensi diri sampai itu betul-betul kamu akan bisa menjadi diri kamu sendiri ini nih. Dan pun nanti istilahnya gimana lah itu kemasan bahasa yang karena apa kalau kita sudah tidak ngerti dirinya sendiri itu repot. Mungkin dalilnya Pak Kasmuri aja gitu. Jadi mungkin bisa dicatat ya. Karena biasanya orang-orang tua itu bukan hanya orang tua tapi beberapa kalangan itu takut akan perubahan. Jadi jangan takut akan adanya perubahan selama itu tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian tetap kembangkan potensi diri, tidak usah lihat kiri kanan. Yang penting potensi diri kita itu kita kembangkan. Berani melangkah, confident, tidak mudah menyalahkan orang lain. Mungkin itu bangun jaringan kan gitu. Nah, jejaring. Perluas jaringan. Perluas jaringan. Karena dengan bersama, dengan bergandengan tangan, kita akan jauh bisa melangkah. Baik, Pak. Kalau dari Pak Kasmuri sendiri, monggo Pak, mungkin ada beberapa pesan yang ingin disampaikan untuk generasi sekarang, generasi saya ini. Mungkin sebenarnya ini sangat mendasar sekali. Islam itu kan artinya kan selama ini kan Islam itu berkata aslama yuslimu islaman, keselamatan. Tapi kan sebenarnya yang diharapkan dari Islam itu tidak hanya keselamatan diri sendiri, tapi juga bisa menyelamatkan orang lain kan gitu. Aslama yuslimu. Tapi kalau keselamatan sendiri kan cuma salam, tapi kan aslama menggunakan hamzah apa itu kan berarti kan menggunakan menyelamatkan. Kalau kata menyelamatkan kan berarti kan orang lain juga ikut terselamatkan ya. Jadi dengan harapan keberagaman atau keislaman kita tidak kemudian kita egois, sing penting aku selamat. Tetapi bagaimana dengan keislaman kita itu orang lain juga merasa aman gitu loh. Kan ya. Jadi dengan keislaman kita ini orang lain juga merasa aman. Mungkin juga ada hadis apa ya? Jadi ada al-muhajir, kemudian itu aku lupa saya. Jadi orang lain merasa aman dari kita. Jadi kalau itu gimana? Kehadiran kita di tengah-tengah mereka menjadi aman, menjadi nyaman, menjadi terselamatkan. Itu kan berarti kan kehadiran kita bagi mereka itu kan memberikan makna. Ya, apalagi ya bagi generasi muda kan kalau kita egois bisa jadi kita di antara teman sendiri kan sudah nggak nyaman juga kan. Apalagi di dalam kelompok ini lah. Kalau di antara kalian itu masing-masing menonjolkan egonya, nggak banyak tasamuhnya, pasti hanya 45 hari itu terasa lama ya. Lama orang ramu ketemu iki, ketemu iki. Jadi kalau nggak ada tasamuhnya kan begitu ya. Jadi kehadiran kita di tengah-tengah teman kita nggak nyaman, teman juga nggak nyaman. Nah itu yang perlu diperhatikan. Padahal kan kita sudah komitmen kita adalah Muslim, kita adalah orang Islam. Seharusnya kita itu
bisa merasa aman, orang lain juga merasa nyaman dengan keberadaan kita. Tambah satu pertanyaan lagi Pak, menyambung dengan tadi terkait tasamuh atau toleransi. Terkadang yang sudah dilakukan atau yang sudah terjadi, mungkin egonya masing-masing sudah dilakukan, kemudian ketika ingin membangun kembali itu agak susah atau berat Pak. Nah itu mungkin ada caranya bagaimana untuk memulai kembali, atau karena ego masing-masing kan, nah itu menurunkan ego itu tiap orang kan beda-beda. Untuk membangunnya kembali, menyatukan kembalinya itu seperti apa? Ya, memang ini perlu perjuangan. Artinya perjuangan dalam arti kita perlu membaca, belajar realitas di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita perlu belajar sejarah, kita perlu membaca perjalanan tokoh-tokoh yang terdahulu, bagaimana mereka menjalani kehidupan, kemudian sukses memimpin, sukses menjadi pemimpin, pasti tidak lepas dari sikap, kemudian tasamuh yang mereka bangun. Meskipun kadang-kadang orang yang punya jiwa toleran di mata orang-orang tadi yang terlalu tekstual tadi dianggap tidak punya pendirian, kan gitu ya. Iya Pak. Tapi memang kita harus bahwa kita berangkat dari makna Islam itu sendiri. Islam itu satu, menjadikan diri kita selamat, bisa menyelamatkan orang lain, kita nyaman, kita merasa damai, baik ya di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah. Jadi kan kalau kita memusuhkan orang lain, musuh, kan pasti jiwa kita akan terhadap juga, tidak nyaman dan merasa semua menjadi ancaman. Kalau kita tasamuh, konco kan gitu ya. Konco menyenangkan semua. Jadi gitu bagaimana perjuangannya? Nah, justru kalau orang berjuang di tengah-tengah orang yang kita anggap teman, itu kan malah. Tapi kalau musuh itu kan jelas beban tersendiri. Beban kita sendiri, beban mereka sendiri juga mungkin sulit karena musuh kan gitu. Jadi kalau melihat orang lain sebagai musuh itu kan ya kadang-kadang diri kita merasa kerepotan sendiri, orang lain pun juga sulit untuk bisa menerima dari. Mungkin itu saja, tak terasa ternyata waktu kita sudah menandakan akhir dari pembicaraan pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak Bapak yang ingin saya tanyakan, saya bincang-bincangkan dengan kedua narasumber ini, tetapi mengingat waktu kita terbatas sehingga kita sudah sampai di sini dulu. Terima kasih Pak Kasmuri, terima kasih Pak Safari. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak. Nah, semoga apa yang kita dengar dan kita dapatkan hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetaplah jadi mahasiswa yang moderat di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kemajemukan. Oh iya, satu lagi, daripada ahli ilmu mending cinta ilmu. Jadi jadilah orang yang cinta ilmu, bukan ahli ilmu. Karena ketika kita merasa ahli ilmu, itu artinya kita merasa menutup diri, merasa diri kita sudah punya segala-galanya. Sedangkan kalau kita cinta ilmu, kita akan selalu merasa kurang dengan apa yang kita miliki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.